adalah persembahan dari saya, KKN Tim 1 Undip tahun 2021. Selamat datang di Desa Banjarwaru. Desa Banjarwaru merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap. Desa ini memiliki masyarakat yang ramah, lingkungannya indah, nyaman, damai, dan sejahtera. Desa Banjarwaru memiliki balai desa yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 484. Adanya pandemi COVID-19 sehingga Balai Desa Banjarwaru juga terdapat posko kesehatan untuk antisipasi virus COVID-19. Selain itu, Desa Banjarwaru juga memiliki banyak organisasi seperti BPD, LPPMD, Linmas, Karang Taruna, PKK, dan juga Dharma Wanita. Balai desa ini juga dilengkapi dengan gedung yang luas dan nyaman, serta adanya balai pertemuan atau pendopo untuk acara-acara tertentu. Di balai desa juga terdapat musola untuk tempat ibadah petugas-petugas desa, serta Desa Banjarwaru juga memiliki mobil ambulan yang dapat digunakan sewaktu-waktu untuk warga. Di sebelah balai desa terdapat gedung serbaguna yang saat ini dijadikan tempat karantina orang-orang yang terinfeksi COVID-19 di Kecamatan Nusawungu. Fasilitas kesehatan yang dimiliki Desa Banjarwaru yaitu berupa puskesmas bantu yang melayani warga desa yang sedang sakit atau membutuhkan bantuan kesehatan. Puskesmas ini dijaga oleh bidan desa yang beroperasi pada hari Senin dan hari Jumat. Ada juga posyandu untuk balita dan lansia yang berjalan setiap bulannya. Pelaksanaan posyanduan ini sesuai dengan protokol kesehatan. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Posyandu ini juga sudah menerapkan 5 meja dan terdapat PMT yang akan dibagikan kepada lansia dan balita yang berkunjung ke posyandu. Fasilitas pendidikan yang dimiliki Desa Banjarwaru yaitu 4 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak, dan 2 PAUD. Tempat ibadah yang ada di Desa Banjarwaru yaitu adanya masjid dan beberapa musola. Karena mayoritas penduduk warga Desa Banjarwaru beragama Islam. Tempat ibadah ini biasanya digunakan untuk sholat berjamaah dan untuk mengaji. Mata pencaharian penduduk Desa Banjarwaru sebagian besar yaitu petani. Karena di Desa Banjarwaru lahan pertaniannya masih sangat luas. Saat ini, Desa Banjarwaru sedang mengalami panen padi.
Petani-petani yang ada di Desa Banjarwaru sangat ramah dan memiliki semangat kerja yang tinggi untuk menghidupi keluarganya yang ada di rumah. Selain petani, ada juga peternak, salah satunya yaitu peternak bebek. Di Desa Banjarwaru juga terdapat peternak kambing, peternak sapi, peternak unggas, dan lain sebagainya. Profesi lain juga ada pengrajin bambu maupun pengrajin kayu. Dan ada juga yang bekerja sebagai seniman, salah satunya seniman ebek atau kuda lumping, dan seniman lengger atau penari yang saat ini sedang berhenti karena adanya COVID-19. Program KKN yang saya bawakan yaitu yang pertama, Sehati, seruan pola hidup sehat di tengah pandemi. Program ini berupa edukasi yang dilakukan kepada warga desa terkait pola hidup sehat di masa pandemi. Edukasi yang diberikan berupa pola makan seperti anjuran GGL dan isi piringku, pola tidur, serta aktivitas fisik. Program kedua saya yaitu Ceria, Cegah Remaja Putri dari Anemia. Program ini dilakukan untuk mencegah remaja putri dari anemia. Sehingga edukasi yang diberikan pun untuk remaja putri yang mengenai anemia. Dan juga program ini dilengkapi dengan edukasi mengenai pangan lokal yang memiliki nilai gizi yang tinggi terutama kandungan zat besinya seperti daun kelor. Inilah pembuatan olahan daun kelor dari peserta edukasi. Ada yang membuat puding, ada yang membuat donat, dan ada yang membuat brownies. Kegiatan selanjutnya yaitu peningkatan kapasitas kader kesehatan, yang tujuannya untuk menunjang keterampilan para kader di Desa Banjarwaru. Kegiatan selanjutnya yaitu penimbangan serentak sewilayah UPTD Puskesmas Mesawungu 1. Penimbangan ini bertujuan untuk mengetahui masalah gizi yang ada pada balita dan lansia di awal tahun. Inilah stakeholder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sutarmanto, Kepala Desa Banjarwaru, Kecamatan Mesawungu, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Saya punya alamat kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 484 Desa Banjarwaru, Kabupaten Mesawungu, dengan kode pos 53283. Terkait profil kerja, saya dibantu oleh 15 orang. Contohnya saya sekdes, kadus, kalsi, kaur, juga staf. Terkait dengan kegiatan saya selama ini meliputi Desa Banjarwaru ya. Desa Banjarwaru itu terletak ada 40 meter di bibir pantai Muara Payung ataupun Sidowit. Terkait lokasi, saya diapit oleh Desa Karangputat, Kecamatan Mesawungu sebelah timurnya, Desa Mujing, Kecamatan Binangun sebelah selatannya, Desa Alangambah, Kecamatan Binangun di sebelah barat, juga sebelah utara adalah Desa Danasih dan Megawati, Kecamatan Proya. Jumlah penduduk Banjarwaru sekitar 5.077, terbagi dari
1.300 kakak. Sedangkan luas wilayah desa di sini adalah 453 hektar, terbagi dari luasan tanah kering dan tanah basah. Cuma untuk wilayah Banjarwaru, tanah keringnya dengan tanah basahnya lebih luas tanah basah, karena tanah basah lebih dari separuhnya, lebih sekitar 300 hektar. Terkait yang lain juga saya mengharapkan, mudah-mudahan karena pemukiman di Banjarwaru kebanyakan 75% adalah penduduk petani. Saya berharap pada pemerintah juga, mudah-mudahan desa Banjarwaru karena petaninya maju, terkait dengan irigasi dan sebagainya, menjadi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Ini saja. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Runi Rahayu, selaku nutrisionis penyelia di UPTD Puskesmas Nusawulu 1. Dengan adanya mahasiswa KKN dari Undip jurusan gizi ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah membantu program-program kesehatan, antara lain peningkatan kapasitas kader kesehatan, kemudian edukasi gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19, kegiatan penimbangan serentak, dan juga pembuatan PMT lokal dari daun kelor. Pelatihan pembuatan PMT dari daun kelor ini telah membantu inovasi dari Puskesmas Nusawulu 1, yaitu Buyalor bukan ceting atau budidaya kelor buat makanan cegah stunting. Harapan saya ke depannya, semoga masyarakat semakin terbuka wawasannya mengenai bahan pangan lokal yang bergizi tinggi. Dan harapan saya juga dengan resep-resep yang sudah diberikan oleh mahasiswa KKN ini bisa diterapkan di posyandu-posyandu di wilayah Puskesmas Nusawulu 1. Harapan buat mahasiswa, semoga KKN ini memberikan pengalaman, terutama pengalaman di lapangan dan juga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Kapan-kapan mampir yuk ke Desa Banjarwaru.